untuk pernafasan yang sesak karena paru-paru. Nah, ini seperti masa pandemi corona ini bagus kalau mau dijadikan sayur bening, menurunkan kadar kolesterol jahat, jadi LDL, mencegah penyakit ginjal. Halo, jumpa lagi dengan Oma Ning. Seperti biasa, Oma selalu ingin berbagi sehat cara alami untuk Ancu, anak cucu dan kita semua tentunya. Kali ini Oma punya satu bahan nih, warnanya putih nih, ujung agak kelamaan di kulkas, jadi di sininya seperti nggak busuk sih, tetapi ini sudah seperti es gitu ya. Nah, ini kalau yang sebelah sini ini kalau dikupas jadinya begini nih. Apa ini? Ya, ini namanya lobak putih. Lobak putih itu ya seperti, sebetulnya ini mirip-mirip wortel tetapi putih. Nah, kita cari tahu apa ini lobak putih ya. Lobak putih ini menurut informasi ya, bahasa Latinnya Rapanus sativus farlongipinatus. Namanya unik ya, Rapanus sativus farlongipinatus ya. Lobak putih atau daikon, namanya daikon ya, disebut juga lobak Jepang, merupakan satu jenis sayuran yang berasal dari Tiongkok. Tapi kalau di negeri Tiongkok sana ini bukan sekedar sayuran, tetapi ini bisa berfungsi sebagai obat ya, dan banyak dibudidayakan di Indonesia, khususnya daerah pegunungan ya, bisa juga di Asia Tenggara seperti Thailand. Sayuran ini digunakan sebagai campuran dalam masakan sup hingga kare ya. Ada juga ini lobak ini yang dibuat jus, tetapi Oma pesan kalau mau membuat jus sebaiknya direndam air panas dulu deh ya, baru dibuat jus ya. Nah, ini kandungan senyawanya apa di dalam lobak putih? Kenapa banyak yang menggunakan menjadi obat ya? Lobak putih ini mengandung mineral dan vitamin seperti kalsium, fosfor, kemudian zat besi, natrium, kalium. Nah, kalau sudah ada kalsium, kalium tuh ya bagus banget ya. Tembaga, seng, vitamin B, vitamin C ya, dan juga vitamin K. Jadi ini bagus banget kalau sudah kandungan vitaminnya seperti itu, kandungan senyawanya begitu, bagus banget ini untuk tulang ya, untuk tulang kita. Menurut laporan Plants Hospital, nah ini dia, jus lobak perlu dicampur dengan buah atau sayuran lainnya. Misalnya dicampur wortel boleh gak? Boleh dibuat jus, tetapi ingat selalu pakai air panas dulu ini sebelum di jus, sehingga nanti ada efek sampingnya. Oma jelasin ya, ada efek sampingnya apa ya. Sayuran ini mirip wortel, kemudian kalau wortel bisa dikonsumsi langsung, kalau ini sih bisa dibuat jus, tapi memang agak sedikit pahit sedikit lah ya. Namun untuk lobak putih bisa minum jus murni seperti wortel, misalnya mau dibikin jus ya. Nah, hasil panennya nih umbi-umbian cukup besar setelah berumur 2 bulan. Jadi kita bisa panen ini. Nanti kalau mau nanam pakai bijinya, biji lobak ini nanti ada bunganya, ada bijinya ya. Nah, khasiatnya sekarang dari kandungan kalium, kalsium, zat besi, ya seng gitu ya. Ini ternyata bagus sekali untuk pernafasan yang sesak karena paru-paru. Nah, ini seperti masa pandemi corona ini bagus kalau mau dijadikan sayur bening, jadikan juga campuran ke dalam sup ya. Ini sebagai obat juga, menurunkan kadar kolesterol jahat, jadi LDL,
Nah, ini sering-seringlah menggunakan lobak putih lalu melancarkan pencernaan, mencegah penyakit ginjal. Ya, ini bagus. Lalu juga untuk mengatasi risiko kanker. Jadi ini untuk penderita kanker, Ancu boleh dikasih tahu mau terapinya apapun juga, kalau sering-sering menggunakan lobak putih ini bagus banget ya. Kemudian juga meningkatkan kekebalan tubuh, mengobati diabetes, lalu juga mengontrol tekanan darah bagi yang tekanan darahnya tinggi. Ini bagus banget kalau mau digunakan. Juga ini tadi sudah diinformasikan bisa untuk ginjal ya, tetapi juga bisa menurunkan panas dalam. Ya, misalnya seseorang menderita sakit flu atau masa pandemi corona ini alangkah baiknya kalau dijadikan sayuran ya, karena menurunkan demam, dapat membantu mengatasi lendir di kerongkongan kita atau jadi obat batuk nih ya. Dan ini memang bisa dijadikan acar, bisa juga jus sayur, atau jadikan campuran soto. Ini cara mengolahnya tadi sudah ya, tinggal dicampur dengan bahan lain seperti misalnya campur melon, campur apalagi yang boleh ya, melon, buah naga boleh ya, atau wortel bisa ya. Ini bisa membantu atasi sinus, empedu hingga gangguan hati untuk perawatan tubuh. Jadi memang bagus karena bisa meningkatkan kekebalan tubuh ya. Ini juga bermanfaat membersihkan darah dan efek antioksidan yang digunakan dalam pengobatan penyakit kuning. Jadi ini bagus ya, mengandung antioksidan. Sedikit ada informasi tentang efek sampingnya. Kalau mengonsumsi sayur ini secara mentah, ini juga mengandung bakteri seperti E. coli, Salmonella, dan Listeria. Makanya lebih baik direndam dulu air hangat atau air panas gitu ya, baru dimasak. Kalau berlebihan ini bisa mengalami dermatitis atau gangguan kulit. Segala sesuatu kalau berlebihan tentu saja tidak baik. Jadi misalnya kalau kita mau nyoba, kalau hanya di sayur misalnya ini kan berapa potong nih Oma udah bikin, bisa juga dimulai. Kalau yang gampang alergi bisa hanya tiga iris begini misalnya ya, atau 5 iris bertahap saja. Nanti ini bisa kok dimasukkan di plastik, disimpan di kulkas begitu Anju. Lobak ini juga bisa dimakan begitu saja ya. Ini Oma udah cuci bersih nih, Oma contohin biar nanti Ancu nggak takut makan lobak putih. Nih contoh ya nih. Ternyata Ancu ini rasanya mirip-mirip bengkoang. Jadi ini bisa dipotong-potong seperti ini, taruh di kulkas. Kalau kita mau makan, jadi nggak usah di jus juga nggak apa-apa, orang begini aja enak. Ya, jadi ini menjadi cemilan lah, cemilan sehat ya. Oke, mudah-mudahan informasi tentang lobak putih ini bisa dimanfaatkan. Ingat ya, ini bisa menjadi sayur, bisa dijadikan jus ya. Silahkan dimanfaatkan untuk kesehatan kita ya. Oke, semua orang bisa sehat.